Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Yudhistira dengan NIM 220306035 dengan dosen pengampu Insinyur Tati Vidiana Sari SPTMP IPM. Saya di sini akan melaksanakan tugas video praktikum produksi ternak unggas dengan judul biosintesis telur, organ reproduksi betina, dan volume dari telur. Di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi pada unggas betina. Yang pertama ada ovarium. Di ovarium ini tempat terbentuknya sel telur. Sel telur yang akan dibuai akan menempel di infundibulum. Setelah melalui infundibulum, sel telur akan masuk ke magnum. Di magnum ini terbentuknya albumen atau sel telur putih. Setelah masuk ke magnum akan masuk ke isthmus. Di dalam isthmus ini albumen akan semakin banyak dan terbentuknya sel membran yang melindungi albumen. Setelah dari isthmus akan masuk ke uterus. Di dalam uterus ini terbentuknya kerabang telur atau cangkang telur untuk melindungi albumen dan kuning telur, serta diisi dengan cairan tambahan albumen. Setelah terbentuk kerabang akan masuk ke vagina. Di dalam vagina ini telur akan menunggu proses untuk pengeluaran melalui kloaka. Kloaka ini juga berfungsi tempat pembuahan unggas jantan. Di sini saya akan menjelaskan struktur dari telur. Yang pertama ada kerabang telur yang terdiri dari kalsium karbonat, fosfor, magnesium, natrium, zinc, mangan, dan kalium. Selanjutnya ada membran sel luar dan membran sel dalam. Selanjutnya ada kalaja. Kalaja ini mempertahankan posisi kuning telur. Selanjutnya ada albumen cair, ada albumen kental. Yang ketujuh ada membran vitalin. Yang kedelapan ada latebra. Latebra ini adalah bagian kuning telur yang paling dalam. Selanjutnya ada discus germinalis yang nomor 9 berupa bintik putih menjadi calon embrio. Selanjutnya ada yolk gelap. Yang ke-10, yang ke-11 ada lapisan calazivore. Ya, ini yang mempertahankan posisi kuning telur juga. Terdapat rongga udara nomor 14 dan ada kutikula nomor 15. Sintesis sel telur. Yolk tersusun dari 50% air dan sisanya protein dan lipid. Lipid dalam yolk berbentuk lipoprotein. Di dalam yolk mengandung fosfoprotein yang disebut juga fosfitin atau kolesterol baik. Sedangkan karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk manus glucisamin. Sintesis yolk disebut vitellogenesis yang berlangsung di dalam hati dan dikoordinasi oleh hormon gonadotropin dan steroid. Proses pembentukan ovum dipengaruhi oleh hormon gonadotropin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisa anterior yang berpusat di hipotalamus. Hormon FSH berperan dalam merangsang pembentukan folikel. Folikel akan mengeluarkan estrogen yang dihasilkan oleh sel TCA dan granulosa yang berfungsi dalam pembentukan yolk, albumin, dan kerabang telur. Pembentukan albumin dipengaruhi oleh hormon steroid. Albumin dibentuk pada magnum, bagian dari ovidot. Hormon estrogen menuju sel target dan diikat oleh reseptor. Kompleks reseptor yang tidak aktif akan menjadi aktif, lalu akan masuk ke nukleus yang akan berinteraksi dengan kromosom dan membentuk prekursor mRNA yang akan menuju ke ribosom dan ditranslasi menjadi asam amino sehingga menghasilkan albumin dan protein khas yang lain.
talk to throw a bone. For a while, sleeping like a babe. The curiosity keep the cat alive. You see, you see, you see. So leave me stranded on the carpet, head under the faucet. You're my alibi. Fair enough, you wanna cock it, hoping I'll forget following the night. You made a joke about the half-cut 80